Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Osa di channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa ester atau alkil alkanoat. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia ya. Terima kasih. Oke, ini merupakan gugus fungsi dari ester yaitu RCO R-aksen. Dan untuk tata nama ester terdiri atas dua kata. Untuk kata pertama adalah alkil dan kata kedua adalah alkanoat. Untuk alkil berasal dari R-aksen, yaitu R yang terikat dengan oksigen ester. Sedangkan alkanoat ini adalah sisanya, yaitu RCOO. Oke, sebagai contoh di sini, kita lihat untuk struktur yang pertama, R yang terikat dengan oksigen ester itu adalah CH3 atau metil. Sehingga nama pertama yaitu metil. Kemudian untuk RCO-nya ternyata terdiri atas satu karbon saja yang kita sebut sebagai metanoat. Sehingga nama dari senyawa ester ini adalah metil metanoat. Itu nama IUPAC-nya, dan nama trivialnya adalah metil format. Sedangkan untuk struktur kedua, alkil yang terikat langsung dengan oksigen itu adalah berupa etil. Kemudian untuk RCOO-nya ternyata terdiri atas dua atom karbon, sehingga kita sebut sebagai etanoat. Jadi untuk senyawa ester ini namanya adalah etil etanoat, atau nama trivialnya yaitu etil asetat. Oke, untuk struktur yang ketiga, kita lihat di sini ternyata untuk alkil yang terikat dengan oksigen ester itu adalah berupa metil. Kemudian untuk RCOO-nya ternyata terdiri atas tiga atom karbon yang kita sebut sebagai propanoat. Sehingga untuk senyawa ester ini maka namanya adalah metil propanoat atau metil propionat. Oke, untuk struktur yang keempat. Nah, kita lihat di sini, yang mana yang terikat langsung dengan oksigen ester ternyata adalah R yang di sebelah kanan ya. Untuk R ini maka kita sebut sebagai isopropil. Sedangkan untuk RCOO-nya, nah di sini ternyata terdiri atas berapa atom karbon? Terdiri atas 4 atom karbon yang kita sebut sebagai butanoat. Sehingga nama IUPAC-nya adalah isopropil butanoat atau nama trivialnya adalah isopropil butirat. Sedangkan untuk struktur yang ini, kita lihat yang mana alkil yang terikat dengan oksigen ester secara langsung ternyata adalah R yang di sebelah kiri. Dan ini terdiri atas 4 atom karbon sehingga kita menyebutnya sebagai butil. Sedangkan untuk RCO sisanya yaitu yang bagian kanan ini, di mana ternyata terdapat suatu percabangan metil. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk yaitu rantai karbon yang paling panjang. Rantai karbon yang paling panjang ternyata hanya terdiri atas 3 rantai karbon saja. Kita tandai dulu. Oke, nah kemudian kita beri penomoran. Untuk nomor kecil harus berasal dari COO-nya. Sehingga untuk C di sebelah sini maka mendapatkan nomor 1, kemudian di sebelah kanan nomor 2, sedangkan yang kanannya lagi nomor 3. Oke, nah kemudian sehingga namanya adalah butil, kemudian di nomor 2 ada metil, dan rantai induknya adalah propanoat. Jadi nama lengkapnya adalah butil 2-metil propanoat. Atau nama trivialnya yaitu butil 2-metil propionat. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan penamaan senyawa ini? Pada hakikatnya caranya adalah sama ya. Kita lihat dulu mana R yang terikat dengan oksigen ester secara langsung. Ternyata adalah R yang di sebelah kanan ini ya, di mana ini merupakan fenil. Nah, jadi nama depannya adalah fenil. Kemudian untuk RCO sisanya yaitu terdiri atas berapa atom karbon? Hanya terdiri atas 2 atom karbon saja. Sehingga namanya adalah fenil etanoat atau fenil asetat. Oke, kemudian untuk struktur yang sebelah kanan, kita lihat yang mana yang terikat dengan atom oksigen ester, ternyata adalah metil ya. Nah, sedangkan sisanya yaitu RCOO, nah ini ternyata merupakan gugus benzoat, sehingga namanya adalah metil benzoat. Kita lanjut. Oke, untuk struktur yang ketiga ini, kira-kira namanya apa? Pertama kita lihat dulu mana alkil yang terikat dengan oksigen secara langsung ya. Ternyata adalah alkil yang di sebelah sini yaitu metil ya. Kemudian RCOO-nya berarti adalah sisanya. Nah, di sini adalah RCOO.
Nah, karena di sini terdapat suatu percabangan, maka kita harus menentukan rantai induknya yang paling panjang yang mana ya. Ternyata rantai induknya kan dari sini. Ada berapa karbon rantai induknya? Nomor yang paling kecil dari COO ya. Jadi ini nomor 1, kemudian 2 di sini, 3 pada bromo, kemudian 4 di paling kiri. Sehingga namanya adalah metil 3 bromo butanoat. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan struktur yang ini? Kita lihat lagi mana alkil yang terikat langsung dengan oksigen ester. Nah, ternyata adalah alkil yang di sebelah sini. Ada 2 karbon ya. Sehingga nama depannya adalah etil. Kemudian, untuk RCOO sisanya, yaitu karbon yang di sebelah sini ya. Ternyata ada sikloheksana dan juga ada gugus karboksilat ya. Sehingga namanya adalah etil sikloheksana karboksilat. Oke, kita lanjut. Untuk struktur ini, apakah namanya? Kita lihat manakah gugus alkil yang terikat langsung dengan oksigen ester? Apakah yang ini? Ataukah yang di sebelah kanan? Yang terikat langsung adalah alkil yang di sebelah kanan ya. Nah, ini terdapat 4 karbon, kemudian terdapat percabangan di nomor 2. Sehingga totalnya terdapat 5 karbon. Untuk struktur seperti ini namanya adalah isopentil ya. Sehingga nama depannya nanti ada isopentilnya. Kemudian untuk RCOO-nya ternyata terdiri atas 2 karbon, sehingga nama belakangnya adalah etanoat. Jadi untuk nama ester ini yaitu isopentil etanoat atau isopentil asetat. Nah, untuk senyawa ini merupakan aroma dari pisang. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan nama penamaan senyawa ini? Kita lihat dulu mana gugus yang terikat langsung dengan oksigen ester. Ternyata gugus yang sebelah kanan ya. Gugus yang sebelah kanan ada benzen dan juga terikat dengan CH2 sehingga namanya menjadi benzil. Kemudian untuk RCOO-nya ternyata terdiri atas berapa atom karbon? Hanya terdiri atas 2 atom karbon sehingga nama belakangnya yaitu etanoat atau asetat. Sehingga nama lengkapnya menjadi benzil asetat atau benzil etanoat. Nah, untuk senyawa ini merupakan aroma dari bunga melati. Oke, kita lihat nama selanjutnya yaitu berupa garam. Nah, untuk senyawa ini namanya adalah Na+, berarti namanya natrium ya. Kemudian RCOO-nya yaitu sebagai asetat atau etanoat, sehingga nama lengkapnya menjadi natrium asetat atau natrium etanoat, atau dapat juga kita sebut sebagai sodium asetat. Jadi natrium itu nama lainnya adalah sodium. Kemudian oke, untuk struktur ini berarti namanya adalah di sini ada K+, berarti nama depannya kalium ya. Kemudian RCOO-nya yaitu terdiri atas berapa karbon? Terdiri atas 3 karbon sehingga namanya kalium propanoat ya. Kemudian untuk struktur selanjutnya, oke di sini. Nah, ternyata kationnya berupa natrium ya. Sedangkan RCOO-nya berupa benzen yang terikat dengan gugus karboksilat atau kita sebut sebagai benzoat. Jadi untuk senyawa ini namanya adalah natrium benzoat. Oke, gimana? Apakah sudah mengerti? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video mengenai tata nama senyawa ester atau alkil alkanoat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.